Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hidup di tengah-tengah persekutuan tidak serta-merta membuat kita selalu cocok dengan semua orang yang tergabung di dalam persekutuan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Karena kita cenderung menilai sesama dengan ukuran kita sebagai manusia. Bisa dimaklumi karena namanya manusia, tentu biasanya cenderung menilai atau menggunakan ukuran manusia untuk menilai sesamanya. Mulai dari dengan memandang fisik, mengingat atau memandang harta kekayaan, jabatan, atau paling tidak kita melihat latar belakang dari orang itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kadang kita memandang itu semua baru sikap kita menyesuaikan. Artinya, kepada orang-orang tertentu kita bersikap hormat dan ramah, sedangkan terhadap orang-orang yang lain kita bersikap biasa-biasa saja, atau bahkan bisa sampai di titik merendahkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, itu terjadi ketika kita menggunakan penilaian dengan ukuran manusia terhadap sesama. Akibatnya, di tengah-tengah persekutuan justru tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 16-17 berkata demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam Kristus tidak seharusnya menilai sesamanya menggunakan ukuran manusia lagi. Melainkan ia harus belajar memandang sesamanya seperti ketika kita memandang kepada Kristus, yaitu anak Allah. Dengan demikian, kita perlu belajar untuk memandang sesama kita, apalagi saudara seiman kita yang telah dipersatukan di dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah. Mengapa kita perlu melakukan itu? Ada 2 alasannya. Yang pertama adalah agar kita bisa bersikap benar, khususnya terhadap mereka yang hidupnya perlu didamaikan dengan Allah karena telah melakukan pelanggaran. Ketika kita memandang orang menurut ukuran manusia dan kebetulan orang yang kita hormati atau kita segani, kita ketahui telah melakukan pelanggaran, maka kita akan cenderung pura-pura tidak tahu atau bahkan mengabaikan. Karena ewoh pekewoh, karena sungkan. Padahal jika sebagai persekutuan kita tetap perlu mengingatkan dan menegur dia agar ia tidak terjerumus bahkan terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar itu. Oleh karenanya, kita perlu memandangnya sebagai anak-anak Allah yang perlu didamaikan dengan Allah, sehingga kita belajar menjadi pribadi yang tidak pilih-pilih dalam mengingatkan, dalam menegur saudara kita ketika melakukan pelanggaran. Alasan yang kedua, agar kita dibangun menjadi suatu persekutuan yang saling menghormati, saling menghargai dengan kerendahan hati. Kalau kita dengan sengaja atau tidak sengaja telah membeda-bedakan sesama di tengah-tengah persekutuan, secara tidak langsung kita telah menimbulkan kesenjangan. Karena kepada orang yang satu kita hargai dan kita hormati, sedangkan kepada orang yang lain kita merendahkan atau menganggap mereka biasa-biasa saja. Akibatnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, orang yang kita hargai bisa menjadi tinggi hati, sementara orang yang lain menjadi merasa kecil hati karena mereka merasa kehadirannya tidak dihargai. Padahal sebagai umat Tuhan kita perlu belajar untuk mengenakan kesetaraan dan kerendahan hati, agar kita menjadi umat Tuhan yang saling mendukung, saling menghargai. Sebab sejatinya kita adalah orang-orang yang sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan semata, kita dilayakkan, kita diangkat, dipersatukan dalam persekutuan orang-orang yang telah dibenarkan oleh penebusan Kristus.
Jadi mari kita belajar untuk memandang sesama kita sebagai anak-anak Allah, karena kita sudah dipersatukan dalam kemurahan Tuhan di dalam sebuah persekutuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami oleh kemurahan-Mu dalam sebuah persekutuan. Kiranya kami belajar untuk menjadi pribadi yang saling menghargai, menghormati satu sama lain, semata-mata karena Engkau memandang berharga kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memandang berharga sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.